Coba jenengan cari, sampean cari. Sekarang ini ada nggak petani-petani muda? Nah itu jarang. Itu kan masalah itu. Iya. Kalau kemudian para orang tua tidak mewariskan kepada anaknya terkait dengan pertanian ini, maka semakin lama ini akan semakin membahayakan. Iya, betul. Kedua, kalau petani-petaninya yang diwarisi ini kemudian tidak memiliki skill yang baik, maka produksinya juga tidak akan meningkat. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Lalu rencana kedepannya ini selain yang tadi Pak, ada lagi nggak di Lazisnu yang DIY? Kita di 4 titik kita melakukan program semuanya. Di Sleman ada, kemudian di Kulon Progo itu di Samigalo, di Bantul Itu sama tentang kemiskinan atau ya sama. beda? Itu masih sama temanya, tema tentang kemiskinan tadi. Di Bantul itu di Selopamioro. Tapi di luar 4 program 4 titik tadi, kita juga punya program di bidang pendidikan bersama LP Ma'arif. Kita punya program bersama lembaga perekonomian untuk pendirian NU Mat. Kita banyak berkolaborasi secara kelembagaan, baik itu internal di NU maupun juga eksternal di luar NU. Kami bekerja sama dengan Bank Indonesia di dalam penyaluran PSBI, program sosial Bank Indonesia, kepada pondok-pondok pesantren dalam program ketahanan pangan, pada isu ketahanan pangan. Terus kalau misalkan ada bencana itu juga termasuk Lazisnu juga termasuk? Ya, di dalam kebencanaan kami berkolaborasi dengan lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim. Itu kalau di negara ada BPBD, di NU ada LPBI. LPBI itu kepanjangan dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Itu istilahnya ya lembaga kebencanaannya NU di LPBI. Kalau negara itu punya BPBD, BNPB gitu kan. Kalau di NU punya ya BPBD. Lalu ada juga di Ansor namanya Bagana, Banser Tanggap Bencana. Beda lagi. Kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Berarti Lazisnu berkolaborasi sama yang tadi yang bencana-bencana. Berarti banyak sekali ya perannya Lazisnu ini. Karena Lazisnu itu sebenarnya menjadi lembaga yang harus bisa mensupport kelembagaan lainnya. Tadi kalau saya sampaikan di awal ada 18 lembaga. Maka bagaimana 18 lembaga ini juga bisa bergerak? Salah satunya adalah bisa didukung oleh Lazisnu melalui pendanaan infak tadi, pendanaan zakat infak. Ya itu termasuknya bentuk dukungan itu. Iya. Lazisnu, Masya Allah. Ternyata banyak sekali ya tugasnya dari Lazisnu ini dan bermanfaat untuk masyarakat juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pastinya bermanfaat itu. Saya apalagi yang termasuk tinggal di Gunung Kidul ya merasakan sendiri gimana petani, apalagi sektor pertanian emang masih kurang di Gunung Kidul. Ini kan menjadi isu yang cukup menarik ya. Saya kemarin tanya orang BI, Mas, tahun ini punya program apa sih? Isu nasional Indonesia itu masih program inflasi pengendalian pangan. Maka isu pertanian itu cukup menarik. Saya ketemu dengan CSR-nya PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Tak tanya, Mas, program-program yang tahun ini menarik apa? Rata-rata masih di program pangan, pertanian. Itu tadi. Indonesia ini sebagai negara agraris, tapi akan dirasa aneh kalau kemudian kita impor beras, gitu kan? Nah, maka ini menjadi saya kira menjadi program yang menarik untuk kita kembangkan ke depan supaya
Termasuk begini, kemarin dari LPNU, Lembaga Pengembangan Pertanian NU, itu memiliki program petani muda. Oh, jadi Ya. ada petani muda. Petani muda. Kenapa petani muda? Tapi ada Coba yang jenengan tapi cari. ada orang. Tapi ada yang mau. Ada. Coba jenengan cari. Sampean cari. Sekarang ini ada nggak petani-petani muda? Nah, itu jarang. Itu kan masalah itu. Iya. Kalau kemudian para orang tua tidak mewariskan kepada anaknya terkait dengan pertanian ini, maka semakin lama ini akan semakin membahayakan. Iya, betul. Kedua, kalau petani-petaninya yang diwarisi ini kemudian tidak memiliki skill yang baik, maka produksinya juga tidak akan meningkat. Maka Bahkan mengalami penurunan. Maka kemudian jenis program dari LPP, Lembaga Pengembangan Pertanian dengan petani muda ini harapannya adalah bisa bisa melipat gandakan hasil produksi pertanian yang ada saat ini. Jadi orang bertani itu sudah tidak lagi berpikir gengsi, bahkan orang akan menjadi lebih bangga, lebih bergengsi ketika saya menjadi petani gitu loh. Iya. Nah itu kan butuh waktu yang cukup lama dan mungkin sulit itu Pak, karena kan anak-anak istiqomah gitu kan. Iya. Tapi ini harus dilakukan gitu loh, karena kalau anak-anak muda sudah menjauh dengan pertanian, memilih untuk di wilayah perkotaan, ini nanti mau bagaimana ketahanan pangan kita ini? Betul emang sekarang tuh jarang banget petani muda. Dari sektor nelayan kita kan juga harusnya banyak kan malah ekspor. Mungkin sekarang juga nelayan yang muda-muda juga bahkan mungkin mau berenang saja nggak berani gitu kan. Nggak terlalu banyak kan. Terus juga udah di tengah udah mabok gitu, beda ketananya. Padahal kan katanya Indonesia ini kan negara maritim negara maritim. Nenek moyang tuh seorang pelaut gitu kan. Ternyata anak-anaknya nggak ada yang jadi pelaut tuh. Makanya itu sangat miris emang. Tapi ya kayak gitu karena anak-anak muda sekarang tuh pengennya tuh yang kerjanya nggak capek, asal penghasilannya gede. Nah itu sebenarnya bukan hanya anak muda, semua orang pengennya begitu. Ya kan, semua orang pengennya begitu. Iya, apalagi maksud saya di generasi Z. Generasi Z. Iya, dia semua kan pengennya begitu. Tapi kan, ya itu tadi nggak mungkin kita itu akan meninggalkan semua sektor-sektor yang dianggap berat tadi. Dan itu sebenarnya juga saya kira akan lebih berat di perasaan kok daripada pelaksanaan.